Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ristawardi Datuk Marajo, rumah batok lalang di tengah sawah, supaya kita nanti masuk surga, taruhlah taat kepada Allah. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalat, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa abli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan aitsu asab wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Rahmat Kelurahan Kampung Tengah. Ini yang menarik bagi saya. Sebelum tamu berarak datang, alik berarak tibu, maka saya tadi dibawa dek pengurus maisi Kampung Tengah di Kelurahan Kampung Tengah. Tapi nasinya tidak nasi orang Kampung Tengah, tapi nasi kapau. Nasi kapau jo gulai rak buang, tambut sakete jo sambal lado. Jangan lama duduk bamanuang, kok bamanuang ngati paibo. Dua sambal dan buat tadi. Konyo kejian buat cano ada pengurus dia. Pertama tambun su baisi talue. Nam kedua goreng rabu. Nado ambo baso-baso. Dari pitalah ke Batiput. Ari gampo di Padang Panjang. Sadang ke sawah ambo lenamut. Konon memakan naltai dak. Tambun su baisi talue. Kau lain tak kolesterol tu. Kalau perai di mahal kolesterol. Kolesterol tu awak membaik. Mudah-mudahan Bapak pengurus yang membawa saya maisi Kampung Tengah tadi dimasukkan di Allah masuk surga. Amin. Yang kita hormati Ananda Bapak Lurah. Saya lihat pejabat ini sekarang muda-muda. Ambo tajuan ke kawan muda-muda saya kepala dinas, bupati, gubernur gini ya Pak. Hinda inyo nan muda rawak na lagai. Jadi kalau lagai pejabat ko muda-muda na Pak. Banda kagai lah 6 tahun pensiun namo Pak.
dari PT Semen Padang, mau kerja di BUMN. Sajak pensiun langsung bergabung di PDIP, penambahan daya ingat dan penghasilan. Begitu, daya ingat saya terus bertambah karena berinteraksi dengan jamaah banyak ini. Setiap ambo datang wirid, sajak wirid divideokan go, cek jamaah go. Ustaz, iyo, lebih muda Ustaz Nanasli dari dia pelej. Itu kan bertambah gadang juga tiap go. Bersemangat jambo ini. Alhamdulillah. Abang mengko daya ingat dan penghasilan bertambah. Pensiun ambo 2 juta juga. Hanya tambah di Allah melalui ambo di utang-utang mengaji itu. Sehingga ambo hitung-hitung gadang pada gaji ambo dulu. Ini bapak-bapak ini. Aceh itu kayunya Allah. Tapi ada juga sebagian orang pensiun penurunan daya ingat dan penghasilan. Karena dia sudah pensiun itu di rumah. Alam-alamu badan kurui tibo saki ulo sarawala pang tu kaki bakarek matilet. Betul. Jadi awak walaupun pensiun tetap bersemangat. Yang saya hormati tokoh masyarakat, mungkin ada yang dari IKTD, Keluarga Tanah Datar, PKDP dari Pariaman, IKLA dari Agam, IKPS dari Pesisir Selatan, Gonjong Limo dari 50 kota Payakumbuh. Dan seluruh donsana ambo nan tinggi tampak nyari, nan dake jolong basu, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuwo di dalam kampung. Semoga donsana ambo, anak ambo, kamanakan ambo, warga Pekanbaru yang berasal dari Minangkabau selalu sehat walafiat dan tidak putus asa bagaimanapun kehidupan kita setiap hari ini. Karena Allah menghabiskan rezeki kita ketika kita tidak bernapas lagi. Saat itulah rezeki kita habis. Tapi ada yang penyambungnya. Apa itu? Kaum muslimin, pertama, kalau kita mendidik anak dengan benar, biar menjadi anak saleh. Itu doanya apa saja yang diusahakannya, diniatkannya untuk kita mengalir terus ke dalam kubur. Serupa ambo gobat. Pandai ambo berceramah seketik-seketik. Ada ilmu ambo seketik-seketik. Diundang orang ambo mengaji serupa itu. Dan menyekolah ambo ke pesantren dulu saja. Ayat join doa. Ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada ibu dan ayah saya. Maka itu akan sampai. Sesudah itu sedekah jariah sebelah kanan bukan membaca saja tadi donatur pembelian perluasan tanah. Ini tak tanggung ini Pak. Ini sedekah jariah. Nama tanah ada. Alhamdulillah. Layang mu orang menjual untuk keperluan memperluas segala macam yang akan dibangun sarana dan prasarana untuk memajukan Islam atau memajukan Masjid Rahmat ini, memakmurkan jamaah. Kalau nanti jamaahnya makmur dan pendapatannya besar, saya punya usul, adakan training pengkaderan mubalik. Adakan training bagaimana pelaksanaan setelah orang mati menyelenggarakan jenazah. Dan kalau ada bapak-bapak kita yang kurang sempurna membaca Al-Quran, cari guru taksin. Dan kita tidak usah malu-malu.
Kadang-kadang apa-apa oh disuruh ngaji nanangoknya PT nantinya cek suara garut ya kan padahal tak pandai mengaji. Ini gunanya ada tahsin bisa kita belajar kembali. Mudah-mudahan niat baik Bapak dan Ibu selalu menjadi donatur kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pengurus, dibantu oleh jamaah yang sebanyak ini. Mudah-mudahan anan didapatkan tu sadonya samparono. Bahasa Minangnya nak buah dahan marundut, nak air fijuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta lam tibo, semua dikali ayah datang. Pacar dicari bini dapat. Dan saya doakan semua rencana baik itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, cerita kita siang kini, awak setahun lagi kan memilih anggota legislatif dan memilih presiden. Ini bapak-bapak, itu hak kita sebagai warga negara dan jangan jadi golput. Golput itu tidak apa pendirian namanya. Tuan pilihan cie-cie. Karena pemimpin yang kita pilih itu dan kita sangat yakin dia akan bisa merubah warna negara ini menjadi lebih baik dari masa-masa yang lalu. Jadi jangan ada golput. Kalau ada bapak ibu yang akan jadi anggota legislatif, kini baliho-balihonya lah tak. Dan kemudian ada yang akan jadi gubernur, wakil gubernur, jadi wali kota, wakil wali kota, maka tirulah raja-raja yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran ini, tapi bukan Fir'aun dan Namrud, tapi Daud dan Sulaiman. Kalau Fir'aun ditiru dan Namrud, tu alamat kasan saya jadi raja. Ya. Tapi kalau Sulaiman dengan Daud, kita akan berbahagia jadi raja dan rakyat sangat cinta kepada kita. Amin. Ya. Ibu-ibu, bapak, di masa saja ambo tagak dibawa di anak-anak ambo ke musajid di Pekanbaru go. Aduh sebaliho mau dipasang. Ya, bedanya dapat jo baliho anggota DPR. Nang kejadian anggota DPR kan yang masang baliho lo. Bedanya. Caleg tu tak membiayai baliho tu inyo. Saja mencetak menagaan saya bisa gratis. Diupah tu. Tapi kalau ustaz bapak-bapak nyubuh saya orang yang mengirim foto saja. Jadi ada je rasa bangga mau jadi ustaz. Lah tu mengeluarkan piti tu baliho sebalik. Kan? Cuma tak ada sini coblos ini tak ada. Iya kan? Mari kita datang beramai-ramai mendengarkan tausiah safari dakwah Ustaz Ristawardi di Riau Pekanbaru semenjak hari akad pagi sampai nanti sudah isa hari Kamis besok. Kok lai duit jua besok. Baru itu orang bau muat 71 pula rawan mati bu. Iyo. Jadi kalau ada suami ibu nala 71 semuanya, matinya jadi tangi hijau. Lapat tu itu mah. Apa tu? Kenapa apa tu? Nabi hanya 63. Konon dua di kursi kau benda ngomong ada. Paling hektik kita tiba apa? Siap. Termasuk ambo lah di kursi lo dulu. Dan ambo. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kalau sejarah orang menjadi raja, menjadi pemimpin yang diceritakan Al-Quran ini, katakanlah Nabi Sulaiman,
Kalau itu kita tiru, itu ceritanya akurat dan benar. Apa yang dilakukan Nabi itu tidak akan pernah salah. Jadi calon-calon pemimpin baca cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu banyak bersaudara, Pak. Tapi yang menonjol itu kecerdasannya Sulaiman. Bagaimana ceritanya? Suatu kali Nabi Sulaiman itu pergi dengan ayah Nabi Daud, dengan ayahnya Nabi Daud, menghadiri suatu perkara. Jadi Nabi Sulaiman go bapak-bapak ibu-ibu selalu ingin ikut jo ayahnya. Kalau di kampung go dibaso panurui jo ayahno. Ano panurui jo ayahno. Kata orang tua-tua di kampung, kalau pusa-pusa kapal anak barek kakida, itu suko ikut jo ayahnya. Kalau pusa-pusa kapalnya barek kasuo, itu biasa pengikut ingin pai tarui jo ikut. Kalau pusa-pusa diparui, itu kadang selero. Gitu. Atau masuk ambo diparui pusa-pusa ambo. Anak itu sort. Ya, bagaimana? Kadang selero. Bab itu. Sudah makan pagi tadi di kedai beringin Edi. Sebelum makan di beringin Edi itu ada lontong di masjid. Tadi begitu. Sebelum makan Edi itu ada lontong. Sudah tu makan lo di rumah makan beringin Edi. Tiba di hotel baulang lo makan tanus baru masak balik. Akhirnya jam sebalik lewat tadi lah makan lo di nasi kapau. Kaum muslimin baik sore ya dulu makan melihat. Tapi itu tidak salah bapak. Bangun kau tidak salah. Ada pantun orang gaya awak. Di kalian belo di lubangan tabu. Dicarian dulu selero kalau balabia baru dibeli baju. Jangan untuk membeli baju kurang-kurang makan. Jadi selero. Temat kami kelebihannya selero ko deperai sih. Alhamdulillah. Itu suatu rahmat Allah. Jadi suatu kali nyot pai jo ayahnya dipanggil de hakim untuk menyaksikan pemutusan perkara. Perkara ko perkara apa namanya? Binatang kabau masuk ke dalam sawah nyomakan padi orang. Padi ko alun baparui le. Jadi kabau ko pak jauh-jauhi giginya kan sebelah ke bawah sebetulnya. Katanya nak ada pak. Gigi jauhi, gigi kabau tu tidak ada sebelah kata di bawah tu. Tapi tajam. Kalau nambah gigi atas bawah tu kudo. Jadi kalau apa ada tanaman awak dimakan dek tarana, daunnya seputui, rumputnya tidak rusak. Kau tidak jauhi makan kabau. Tapi kalau tak capui jauh ure-urenya tu nama makan kudo. Sebab kudo ku giginya te bawahnya tak pandai mengelak. Itu saja dia. Amang kau tak cabui. Tapi kalau buahnya nanilang, jadi kudo jo kabau pak tu dua tu orang. Orang mencelok. Ya kan? Jadi padi itu masih aman sebenarnya. Karena alun baparui mengandung lah itu, alun amil, alun baisi lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, diputuskanlah perkara itu. Kabau nan memakan padi tadi, dia hari pengganti rugi tanaman nan dimakan. Orang nan punya padi gak ada artinya. Orang yang punya kabau tidak pakai hati.
Karena ikut memutuskan perkara itu raja Nabi Daud. Nabi Sulaiman ketika itu umur 8 tahun berapa. Nyebitun tangan. Ya, maaf ya. Ambo ke 8 tahun baru. Kelas 2 sekolah SD. Tapi keputusan ayah tadi kurang tepat menurut ambo. Samo jo menembak pipi jo Maryam. Jo bunuh-bunuhnya hilang tu ya. Ambo minta maaf. Kalau apa Nabi Daud dan apa capui ke bengap bawa anak tu keluar di putu aja ke bengap. Tapi Nabi Daud ini ketika itu matanya berbinar. Oh, kau cerdas dan ambo. Pintar. Menurut kamu itu bagaimana? Hakim-hakim nelayan camek tu Pak. Tapi Nabi Daud gembira berseri mata. Kalau menurut saya ayat, ambo bertanya ke orang punya kabau tadi. Kabau ku kan kabau batino sadang angin. Kalau dia kian pengganti padi rugi orang punya kabau. Menurut ambo dia kian kabau usamantaro ke orang punya padi. Lalai anaknya beko, la carai menyusu. Induknya dibalikan ke orang punya, anaknya pengganti padi tadi. Itu menurut ambo. Kok salah ambo minta maaf ya. Apa kata Nabi Daud? Bagaimana menurut bapak-bapak hakim semuanya? Iyo tuanku. Tepat sekali usulan anak kita. Jadi nan kajadi manci tu Pak. Itu ikut jualan runcang saja kita. Ini apa ini? Akhirnya boleh sembarang orang mencalek ke Pak. Tengok. Sebenarnya mencalek kuat doang syaratnya. Pertama tokoh, yang kedua takat, yang ketiga tage, dan keempat toke. Benda kemana apa ada benda toke? Tapi yang lebih dari itu takwa. Orang takwa, orang yang taat kepada Allah. Kaum muslimin setelah Nabi Daud kotuo, tak taluk dia pai-pai menghadiri rapi undangan raja lain, barik berkisah kena ringan jauh berkisah kena dake. Maka Nabi Daud menyampaikan kepada pegawai-pegawai kerajaan agar penggantinya Nabi Sulaiman alaihis kakak-kakaknya tadi Pak kebanyak mencelit Sulaiman dan dipercaya jadi raja. Ada di antara kakaknya tu tak senang. Kaum muslimin pailannya ke tukang masak. Baranya gaji di raja cik. Yang gaji 500,000 lah misalnya seperti awak. Ambo gaji 3 kali lipat. Amu anda memasukkan racun ke makanan raja tu cik. Rupa pembantu ko aro de pitil banyak nyoracun makanan. Jadi kaum muslimin para jemaah yang terhormat, dia Allah tak karena dulu ketika memilih 55 tahunan lalu kan banyak orang-orang nan di TPS nan meninggal. Atau di pedia sampai ini, karena yang aku lah mengejek kawan de lelak. Ingat, ini Pak. Jadi orang beradik kakak setan, kalau latih kendalikan setan, adiknya semuanya beracun. Apalagi petugas TPS ini. Ini bapak-bapak ini. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Tapi karena Nabi Sulaiman dek racun, tak. Bah, kajinya ciknya pinjamalkan. Ambo cani ada antara apa nan datang. Gua ada nama nurui ambo tarui. Mengaji ambo kesenan ti bolo senan. Mengaji ambo siko ti bolo siko. Ada jamaah mereka ambo cali sebagian.
Tu rancak tu hatimu kadang tu pian malang gaji ko. Berubah perangai hendaknya sudah mengaji itu dari nomor kanan. Kena nelo kok makan riba je sebelum ko. Jangan makan riba je lagi. Ya kan? Kok dangki ke orang lain jangan dangki je. Jangan payah mengaji. Kau menonton ustaz saya. Kita cari je lah ustaz Kelera tu selama hukum kan dalam YouTube. Saya nampak ada ajar. Anaknya kaji dan nilainya tu kita amalkan. Nabi Sulaiman tu tunjuk ada angkunya sapotong sekajian. Apa tu? Ana a'lamu. Apa artinya? Saya tahu. Jadi ketika nyo masuk ke kamar makan, sudahnya baca Assalamualaikum. Kecik tukang masak tadi Waalaikumsalam. Artinya baca kajinya. Ana a'lamu. Saya tahu je. Langsung tukang masak tu pucik. Demikian. Bamang ko pucik muka, bamang ko merete, anan terjadi. Ambo kendak berang. Dogi cik Nabi Sulaiman. Maaf tuanku. Rupa tuanku lah tahu saja. Tahu aku nasi beracun je. Itu kalau kaji diamalkan Pak. Selamat awaknya. Jangan nonton ustaz yang ngaji kan tak? Later enggak dapat tau. Kita mencari di YouTube saya kini ustaz tu datang. Kita tonton lainnya kajinya tu kita amalkan. Jangan seperti itu. Salah ni. Salah niat. Salah dia. Apakah kakaknya tadi dimasukkannya ke penjara? Tidak. Parilah gadang faedah, pemaaf gadang pahalo. Malahnya angket jadi menteri. Itu kok jadi raja Pak. Kan dia terdengar Pak tau. Jadi sembarang saja jadi raja kok tajam memutui, tinggi melendo, tinggi mempo, tajam memutui gadang melendo, tinggi mempo. Harus hati-hati ya. Kecil orang ni nak hati-hati nan dia tek nan di bawah kamaempo. Coba tafsirkan bahasa itu. Hati-hati nan dia tek nan di bawah kamaempo. Ketika beliau dilantik jadi raja itu, kita lihat sekarang Bapak Ibu, orang dilantik jadi raja itu sujud syukurnya Pak. Gembira nanya nampak sujud syukur. Kalau Nabi Sulaiman dah sujud syukur dia. Maka berdoa. Doanya apa? Doa minta ampun. Bapak lihat nanti dalam surat Sad ayat 36 dan seterusnya. Apa kata Nabi Sulaiman setelah dilantik jadi raja itu? Qala rabbighfirli. Oh Tuhan, ampunkan hamba ya Allah. Jadi raja kau baik ya Allah. Kalau hamba tidak betul nanti memimpin negara ini, rakyat sengsara karena saya, itu di akhirat nanti saya akan teraniaya. Bimbinglah saya ke jalan yang lurus ya Allah. Jadi siapa saja di antara orang Islam Pak, kok terpilih jadi ketua DPR, terpilih jadi wali kota, terpilih jadi gubernur. Akhirnya Nabi Sulaiman itu jadi sujud syukur. Ingat minta ampun. Tapi sudah tu permintaannya banyak nelayan ke Allah lagi. Katanya, wahabli mulkal la yambaghi li a'adin min ba'di. Berilah saya kekuasaan kerajaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah saya. Sampai kini Pak, tidak ada raja yang bisa menandingi Nabi Sulaiman seluruh dunia. Apa itu? Yang pertama, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan aiswasab. Jadi kalau jauh perjalanan dinas Pak, berkunjung ke negara lain, tu tidak menyiapkan SPJ pegawai-pegawainya, pembantunya. Tidak menyiapkan biaya. Tidak mengurangi dana-dana negara. Kenapa?
nyo pai-pai itu ditabangan de angin. Nyo imbaw angin ba? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kepada Sulaiman akan pergi diimbaunya angin itu nama menabangkan ninyo. Selama kita itu ala rajo zaman kini kama kabakunjuang pai jo angin. Nah ada apa namanya rajo makan angin. Masuk training membuat kopi, menanam kopi, ke Kolombia lo. Kemabian dana nak tentu saja. Pai sila kami puluh berhasil toge. Sinan orang yang sukses kopi. Bina wai tu ki tinggi ke Bukit Api. Orang Bukit Api menanam kopi bagalui kilo jotim banget. Ya kan? Itu pai itu ke Bukit Api. Marana si oto ki tinggi. Angko ke Kolombia lo pai. Mabian dana. Bapak nanongata DPR jadi buat itu nang ketebo nak. Tirulah Nabi Sulaiman. Tapi kabarangke yo angin tu nak mungkin. Cuma pitaru anggo kalau pai yo 5 hari, yo 5 hari itu ditulian di SPJ, aku buat tambah hari. Kan pai 5 hari, gue 10 hari. Ya kan? Tu dia giat pitihnya kebelanjuan nak. Jadi si rangka anak. Lurui berjalan ke Jawanya mair yang dia kerusut. Apa? Ikut namanya kaum muslimin pemalsuan dat. Ya, itu banyak terjadi itu apa? Di Pekanbaru pun entah itu. Ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu alai wasyayatina kulla banna'i wa gawas. Setan-setan diperintahnya dek Nabi Sulaiman ko menyilam kalaui mengambil intan mutiara untuk pembangunan negara jo istananya. Jadi nyo ndak ada meminjam ke Bank Dunia membangun negara dapat. Sebabnya takui kalau meminjam kau bunga kori riba. Hanya perintah setan menyilam ke dalam laut mengambil intan mutiara. Wa akharina muqarranina fil aswad. Setan nan pamale nan ta'amua karajo nan panalo siang hari, ya kan? Itu nyo kabe di belakang dapur. Tu Nabi Sulaiman tu pak. Kini lihat tadanya ada pak rajo yang mampu mengabek setan. Tidak pak, nam banyak tu rajo dikabek setan. Ya kan? Atu tidak mengabek do kanai kabek. Atu Nabi Sulaiman. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Suatu kali Nabi Sulaiman itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat memikirkan siapa yang akan menjadi pertahanan negara ini. Tapi kira beliau, ternyata pikiran beliau itu orang-orang yang akan dipercaya bapak-bapak untuk pertahanan negara ini. Pertama, Angkatan Darat. Yang kedua, Angkatan Laut. Yang ketiga, Angkatan Udara. Kalau kita kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dipercaya untuk itu melalui pendidikan yang ketat, seleksi yang ketat, kan manusia semuanya. Yang jadi marsikal, ya kan? Angkatan Laut tertinggi, Angkatan Udara tertinggi, kan marsikal. Ya kan? Itu semuanya manusia. Angkatan Laut Laksamana itu semuanya manusia. Angkatan Darat Jenderal itu semuanya manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk Angkatan Darat manusia. Angkatan Udara burung. Angkatan Laut jin. Jadi beda-beda pak.
Jadi jinnya perintah dek Nabi Sulaiman kok jadi angkatan laut. Lain dah otak Ustaz itu. Apa caliat beko Al-Quran surah An-Namlu. An-Namlu itu semut. Surah Samui. Ayat 7 balik. Wa husyira li Sulaimana junuduhu. Junud tu jamak dari satu orang tentara, banyak tentara, junud. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjadi tentaranya minal jinni, dari jin, wal insi, manusia, wat tair, burung, fahum yuzaun. Walaupun berbeda-beda bangsanya, tapi bisa disatukan oleh Nabi Sulaiman dalam tujuan untuk mempertahankan negara. Dia orang sesudahnya Pak cakap. Ada nak dapat terangnya polisi cakap tentara? Ada tak? Nah, iko jin buruk. Jin buruk manusia. Pisayo sekato saja. Kaum muslimin karena orang yang menggubaluan pandai. Kalau pandai orang gubalu pak sakandang kambing juga harimau hendaknya makan kambing. Walaupun harimau tu predator, makan daging berdarah. Tapi kalau nyo kurang di orang yang pandai menggubaluan, nyo bakawan sekambing harimau. Ya kan? Kaum muslimin jadi rajo pandai-pandai lah. Ayah janiak saya nyelantai jalan raya titisan batu. Kok lai rajo orang yang pandai paham dua menjadi satu. Tapi kalau rajonyo jahit, si picit daun si picit, pembungkui daun jelatang, rajo nak jadi mengulicit, rakyat nan pandai membayar utang. Itu apa? Tanya. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, satu kali beliau melaksanakan upacara bendera. Maka seluruh pasukan sudah datang. Ada yang tidak tampak pasukan udara, kepalanya namanya Hud-Hud. Burung Hud-Hud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaidin la u'adzibannahu adzaban syadid aw la adzba'annahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kama si Hud-Hud, seorang kepala yang telat datang. Ini tidak disiplin. Nanti akan saya beri sanksi yang berat. Kalau nanti berat sekali kesalahannya, akan saya sembelih dia. Tapi kalau ia memanggil alasan nantape, amba maafkan inya. Itulah yang disebut di orang Minang, kanduanya pada tiang dan tiang, tagangnya meleo-leo. Ya kan? Jadi tidak mutlak kaum muslimin memberikan tindakan yang keras saja. Kalau ada alasan yang tepat bagi bawaan, maka raja itu para jemaah harus meminta maaf kepada anak buah. Sudah upacara tiba burung Hud-Hud. Indah lo pakai baju dinas dengan baju preman. Ya imbau dari Nabi Sulaiman ke kantor. Hud-Hud zikot. Hud-Hud kan tak capnya ada pak. Semuanya merasa tak salah. Kau sebagai kepala, mairi para orang Jabarani, mairi karajo jauh. Kalau engkau sebagai kepala seperti ini, bagaimana anak buahmu akan patuh? Bagaimana kau tak datang upacara? Bagaimana kau tak berbaju dinas? Maaf tuanku, manusia kau sadonya pelupu termasuk Nabi Jorajo. Tuanku nak lupa, ambo nak salah Rasul.
Ambo kala dimutasikan jadi kepala pasukan Intel. Kalau berbaju dinas, ambo tu tahu orang. Nang kedua, ambo tak wajib upacara. Apa mutasinya? Bapak-bapak Nabi Sulaiman nyopat buik gurung tu menanginya minta maaf. Ambo lah salah sangko saja, maafkan ambo ya. Itu atasan dan batu itu Pak. Ya kan? Barana kaibat apa jadi atasan, jadi kepala, ya kan? Kalau nak diantar dek kaki ke WC, bapete buang air Pak tu di Sarawak. Percaya? Ya kan? Jangan dianggap enteng anak buah. Karena dia kita ikut sukses. Ya. Tu nak kedua Pak jabatan tu nak kesalah maunya dia awak. Ya kan? 10 tahun atau 2 periode ditukar orang lain. Ada kawan sibuk nyoba ingin 3 pindah wilayah orang. Acit naik panggung akan turun panggung. Itulah kita manusia ini. Nanti setelah kita ajal sampai dari punggung bumi turun ke perut bumi. Presiden turun ke perut bumi. Menteri turun ke perut bumi. Ustaz turun ke perut bumi. Tidak ada tepak kuang sawah tapi makanya jangan sombong ketika berpuasa. Jadi kita akan turun panggung kembali jadi rakyat biasa. Tapi kamai kau kata Nabi Sulaiman, ambo tabang ke negari Sabak, mengintel ba'a negari Sabak tu. Kecil orang negari Sabak tu tanahnya subur, rakyatnya makmur, rajonya rajo badusi. Itu nak buat selidiki kesenan kecil burung. Tu keadaannya. Iyo tuanku, negari itu subur, ya kan? Pendapatan asli daerahnya tinggi, kemudian rakyatnya makmur. Rajo padusi itu gadit baru tuanku. Tak tanggul rancaknya tu tuanku. Abah mengkonya betuan mengecek karajonya dek burung hut-hut. Nabi Sulaiman kok kebetulan bujang lah baru. Kok lain selero keceknya. Ya kan? Manggut Nabi Sulaiman. Kalau orang rancak banyak di negara awak, kau mengakasi nana dicari. Sebenarnya saya tidak melihat kecantikannya itu. Yang saya miris melihat rakyatnya makmur, negerinya subur, PAD-nya tinggi, tapi rakyatnya rajo-rajo tu menyembah matahari tuanku. Maka di pikiran saya bagaimana kalau raja perempuan ini masuk Islam. Alangkah kuatnya Islam. Itu yang terpikir dia. Itu babobot laporan. Tapi ambo ragu je kau. Ragu bahan. Lai sawananya cerita. Ingat. Asanan zuru. Aku ini asanan zuru asadapta amkunta minal kazibini. Cerita engkau kau lai sawananya. Lai tak mengalampu yang bo saja. Engkau berbohong kambo. Kata burung hut-hut tuanku. Lawara tahun nambo jadi pasukan di kerajaan awak. Sajak dari bapangkai kopral, kinilah menjadi jenderal. Sekarang kepala intel seluruh negara kita ini. Allah ada budi yang boleh tajwa paham yang boleh tagade. Sekali lancung kaujian seumur hidup orang tak percaya. Apakah sudah ada saya menjual rahasia negara kepada negara lain? Engkau harus yakin tuaku apa yang saya laporkan ini benar. Saya tidak bohong. Nah, kalau itu, membuat surat sana. Ya kan? Yo keluar laptopnya di Nabi Sulaiman. Ya kan? Ya apa? Ketik surat sana.
Sudah nyoperin bawa surat buat. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarjimun. Jadi cerita ko dalam Quran lo Pak, lo tak cerita cendu amat to ko dah lo karang-karang lo supaya awak percaya nak jadi raja nak jadi Allah Taala ke suatu. Ya kan? Ambo yakin kita aman kalau Al-Quran ko diturui. Ya, aman. Kecik Nabi Sulaiman bawa surat kuat, letakkan di atas mejanya. Pastikan raja tu membaca dulu, kau mencari-cari di tempat lain jadi penampakan badan. Lah jalannya baca, biko tadangannya mau pakai jo menteri-menteri kerajaan, bawa berita tu kemari. Rupa ratu perempuan ini namanya Ratu Seba atau Ratu Bulkis. Bamangko Ratu Seba negarinya Sabah. Ada filmnya dulu Pak, bintangnya Yul Beliner. Tapi orang kapi yang membuat film kau yang peleset cerita tu Pak. Ikan peleset tidak persis seperti cerita Al-Quran. Bintangnya menjadi Nabi Sulaiman tu dulu di film tu Yul Beliner, botak walaunya. Iya kan? Nan jadi padusi Ratu Seba tu sok tinggal loret. Dia dah Pak nonton dalam dan semua jauh. Kau nak kaji, mana jalan yang. Jadi ambo penonton dulu Pak. Jadi piti gaji ambo itu ada gak 5% Nabi untuk menonton. Tapi apabila ambo berhenti menonton setelah ambo nikah. Tu mengkau nikah tu disabui sakinah, membuat kita tenang. Sudah ambo nikah Pak, jo anak emak membuat mama ambo, nan anak mama ambo tu nak tangguh rajaknya tu Bu. Iku menurut ambo yang ambo tak minta persetujuan apa dak. Kalau ndak rajak maka kamu ambo jawab. Bapak-bapak kulitnya kuning. Rambutnya gariting, giginya putih hanui-hanui, galak wapicam tak. Kalau nyak minum ayo putih gua nampak main dia sih kok. Tapi nyala meninggal. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, Badapu ombak di Muaro. Riak memacak kata piat. Taman nuang badan jago lalu. Dicari suuk jo kedar. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu adalah pai. Jatuh badarai ayam mato. Ka Allah saja badong angkat. Aja itu nasib ambo gini Pak. Cuba lah dapat dapatin bini. Tapi Allah membujuk ambo. Nyogaraan orang Islam ko seluruh Indonesia mana telepon ambo minta mengaji. Jadi ambo tak taman manual saya di rumah. Orang kematian bini namanya. 3 orang mentah kuliah di Pagaraan Pak. Pertama orang jago lalu, yang kedua orang lu makan, yang ketiga orang kematian bini. Jadi apa Pagaraan ambo nak? Itu. Ratu perempuan ko ka istirahat siang hari, nampak dinyo sore di atas meja. Nyo baca Pak, sebentar puji mukonya sebentar merah. Sebentar puji, sebentar merah. Ndak jadi matonya amuah lalu. Iya kan? Nyo turun balik, langsung ana maunya ko briefing ya. Bahasa piamannya. Nyo kumpulan menteri-menteri. Bahasa piaman kau banyak meniru bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sikin kece Al-Quran. Sakin kece orang piaman. Hayya kece orang kece Al-Quran. Wai kece orang piaman. Kenapa sama tu? Come here kece orang Inggris. Kamai kece orang piaman.
Kau induk juga buat. Nah, ada. Lagi sehat Bapak Ibu. Mandangnya galak badare itu tahu ambo baso sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Taat beramal. Jangan lupa menyimbang untuk pembeli tanah. Kami tidak jemaah siko Ustaz. Tidak serupa itu orang Islam Pak. Walaupun tidak jemaah siko Pak. Ya kan? Itu kesempatan ladang amal. Ya kan? Adun tentu le Bapak awak mendatang kini Pak. Kai duit sampai besok. Sampai sore sebab adun tentu kita duit sadonyo. Mudah-mudahan lainlah. Tapi tak bisa awak takut. Lain pai tabligh akbar tadi kamu saji rahmat lain. Aduh, sebentar aku diumuman nak pai mendengar kaji itu meninggal je. Namanya tu nama sandar di tonggak tu instead. Apa dengan kita terang. Hak tuis. Jangan takui lo sandar di tonggak. Hari itu dah. That is it. Mati itu ajaib. Lata kumpul menteri-menterinya tu asisten kepala dinas. Ya kan? Kata Ratu Bilqis kau. Qalat berkata dia. Jadi kalau perempuan berkata qalat. Kalau laki-laki qalat. Qalat. Jadi ada ta marbuta namanya. Itu menunjukkan perempuan. Atau maka nama orang dahulu Latifah, Khadijah, Fadilah. Jadi jadi kalau nama itu peduzima Pak. Hasanuddin, Burhanuddin. Itu jangan laki-laki. Iku nama sembarang saya anak peduzi namanya Prengki. Dia lihat. Jangan. Biar anak kita gini laba baliknya, dia cari nama-nama kau. Laba baliknya, serupan cucu ambo namanya Aisyah Naqdah Az-Zahra. Itu namanya. Lah dicari dia induknya balik nama-nama dahulu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Qalat ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar kerajaan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya dapat surat yang sangat mulia ini. Walaupun surat ini mulia, tapi membuat hati saya cemas. Dari siapa Tuanku Rajo? Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Raja Sulaiman di Palestina. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah bismillah yang terdapat di tengah Al-Quran. Surat itu dimulai dengan bismillah. Apa itu bismillah Tuanku Ratu? Kata Ratu Bilqis, itulah ambo sampai kini payah menimba. Bismillah itu adalah penjaga pencipta jagat raya ini. Kita akan bertuhan kepada matahari Tuanku. Itu aku ragu selama. Ambo menyembah matahari kondek mengikuti budaya nenek moyang saya. Ambo yakin Tuhan nan disebut Sulaiman. Isi surah itu Tuanku. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Suratnya isinya supaya kita menyerah kepadanya dan masuk ke dalam Islam. Para bo menteri itu satu Pak. Kadang-kadang Sulaiman itu macam. Awak punya peraturan lo di negara awak masing-masing. Baham kau kanya masuk agama ini. Kita paranginya Tuanku. Logistik awak panuat. Senjata kita caki, amunisi kita cukup. Kita harus memerangi orang sombong kayak gitu. Walaupun padusi rajanya bijaksana. Tapi anak buahnya ini walaupun bersemangat seperti itu,
dia tidak memutuskan. Apa katanya kepada rajanya itu? Ma kuntu qati'atan amran hatta tash'adun. Bagaimana keputusan selanjutnya itu kami serahkan kepada Tuanku. Beraka rancanya ajaran Al-Quran Pak. Pertamunya mengebu-ngebu kita parahnya. Amunisi wa cukui. Senjata canggih. Logistik panut. Tapi apa katanya sesudah itu? Keputusan terakhir di tangan Tuanku Ratu. Apa jawab Ratu Bilqis? Qalat innal muluk idza dafalu qaryata afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kadzalika yaf'alun. Ambo suko kalau parang. Tapi dipastikan awak mana. Tapi kalau awak kalah ludui pinjai ludui kulindan. Dari rata jadi pajak, dari pajak badare tidak bisa batawi lagi. Raja yang menang akan menjajah negeri kita. Hasil kita akan diambil, rakyat kita akan teraniaya. Menurut ambo, karena ambo nan mengutuykan kecik kalian, baitulah. Kita selidiki Sulaiman ko dulu. Baca runyo Tuanku, bawa mengga sekilo ke sini. Agian kenyo sebagai hadiah. Sudah tu kalian nan kapai na laki-laki pakai baju padusi. Nan padusi pakai baju laki-laki. Jarak-jarak 100 meter biko. Kalau tahu nyo nama nan laki-laki, nama nan padusi, berarti nyo nabi. Sebab aku yakin nyo nabi, suri nyo pakai bismillah, hendak sekadar rajo nyo kada nyo nabi je. Kalau nyo tula adiago berarti nyo nabi. Kalau nyo tarimo nyo ndak nabi terus. Jadi apa jangan bangun kuaku orang menerima sogo ini Pak. Nyo ndak nabi itu saja. Kalau nabi ndak buat menerima sogo Pak. Kalau tiba orang tu memproduksi tadi pakaian laki-laki pakaian produksi. Jarak 100 meter, selamat datang di kerajaan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Berkunjung ke kerajaan saya. Kalau mata saya tidak salah lihat, yang pakaian perempuan ini laki-laki semua kan? Yang pakaian laki-laki ini perempuan semua. Tak ajui orang gua takut sedihnya. Itulah tiba di kerajaan tu. Masuk ke dalam. Tua pun lambat piku tu iko ameh tu aku. Ganti salam bajawe tangan batamu iko baru. Rajo kami, ratu kami, madiahkan ameh kontuk tongku. Ketawa Nabi Sulaiman. Saya tidak melecehkan raja kalian. Saya mengatakan yang sebenarnya. Masuklah ke dalam. Tiba di dalam menteri-menteri itu Pak. Jo pasukan-pasukan itu. Bantu ayam gadang masuk suraunya tiba di sana Nabi Sulaiman. Oh. Oh. Istana itu berlapis intan berlian. Ya kan? Agak Tuan Nabi Sulaiman. Orangku menyampaikan inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Terimalah hadiahku Tuanku. Apa jawab Nabi Sulaiman? Tuan kan sudah menyaksikan sendiri. Saya tak sombong ini. Atumiddunani bimalin. Lain pantas jawab menerima menan zakin logo. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Nan diagiahkan Allah kambo berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus kali lipat kekayaan ambo dibanding juga kekayaan ratu kalian. Jadi kalau ambo terima je sekilo itu ambo lobo namanya.
kuro, tamak. Kini baitulah. Apa tambah hamek ko 10 hamek, 10 kilo. Abao kesinan hadiahan ke orang-orang miskin. Jadi ya tambah dek Nabi Sulaiman 10. Asa balik kilo orang tu membawa hamek ke negeri. Tiba sinan Ratu Bilqis menyambut menteri-menterinya ko. Apa? Iyo tuanku. Lainnya terima hadiah awak. Indah tuanku. Malahnya tak bah 10 kilo tuanku. Nya suruh bagi ke orang-orang miskin jigot. Kalian tentu dia, tentu 100 meter sebab tentu kami na laki-laki jangan perusi. Itu je. Jadi tidak bisa kita lawan tu. Inyo Nabi bukan raja saja. Kalau Nabi itu dibela dia Allah. Memang Nabi tidak bisa mengalah raja tu Pak. Bacalah Fir'aun ni Pak. Barasanya Nabi Musa akan mengalahkan Fir'aun. Tantaranya 750,000 lengkap dengan senjata. Nabi Musa 202 banyak orang Bani Israel. Siapa mengalahkan Fir'aun tu? Allah. Bukan Nabi Musa. Nabi Musa disuruh pindah dari Allah. Kau kan dibunuh aja Bani Israel kau Musa. Pindahlah. Kamu pindah ke Palestina dari Mesir. Berikut ke Palestina tu menyubarang lawi ya Allah. Baagi cek kami kapa na adot. Batu sangka balatai batu para jual labu basilang sadang jo kapal lendak kalandu konon baraki batang pisang. Pandai lah Nabi Musa bawa pantun. Itu. Pai selah kasinat duduk ke Allah. Awak gila Nabi Musa. Tiba di tapui lawi merah tu, apa kamu nyubarang? Musa, kamu kan megang tongkat. Cecahkan tongkatmu itu ke air laut. Dicecah ke air laut, Pak. Basiba air tu. Lem cari apa? Film The Ten Commandments. 10 firman Tuhan. Tu film Nabi Musa. Tu ditanya Charlton Heston. Jalik na dah buat. Air tu basiba. Ya kan? Karyang dekat itu. Jadi Nabi Musa aku lalu tidak di jambatan Pak di dasar lawi nalah karyang. Ya kan? Latipu di sebelah sadonyo coba ni Israel tu Fir'aun tipu le. Dia ada jalan nyotampu ada jalan tu. Lah kasadonyo masuk lawi dipatamukan ayat tu di Allah ini. Faghashiyahum air dipertemukan lagi. Ma ghashiyahum maka tenggelamlah Fir'aun dan tentara. Siapa yang mengalahkan Fir'aun? Allah. Jadi awak kalau ada tanya yang dirajo Pak, tak usah demo-demo. Mendoa saja Allah. Mudah-mudahan Fir'aun yang kini gonyo kalah Allah dari Allah. Taruh ibu. Lain tak terkantut. Kaum muslimin, bapa-bapa dan ibu-ibu, jadi baan rajak tongku biar lambo pai kesinat. Boleh ambo ainul yasin. Ambo seorang saya pai kesinat, tak usah pakai pengawal. Rajo ko pasti rajo elok ko nyona Nabi. Seorang sekal ko kesinat, yo tak usah pakai pengawal. Mendengar Ratu Bilqis ko kapai ke kerajaan Nabi Sulaiman, ya kan? Iblis datang ke Nabi Sulaiman. Terang ada Iblis Sulaiman, Ratu Bilqis akan berkunjung ke kerajaanmu. Dia sangat cantik Sulaiman. Pijan kana ni kayaknya ndak. Bamang ko ambo loin ko atur kecik Nabi Sulaiman ke Iblis. Ambo nanti ndak tacalir dan bodoh mukonya rancak, kulitnya mundus, tapi lututnya sabar ke bawah sampai ke batik juga tumihnya babungu serupa King Kong je. Dan nampak kulitnya doa kecil kau akan membawa beralik tu. Ruput pengaruh Nabi Sulaiman Pak. Apalagi kita Pak, tak kata pengaruh aja Iblis kau. Nabi Sulaiman terpengaruh walaupun dia tidak bermaksiat.
Ya kan? Hanya mau tukang. Agak terpengaruhnya tu. Agak batu aku, tolong buat jalan nan kadilalui Ratu Bulkis tu bego, nampak di mata awak serupa air gadang. Tapi dari kacau, bisa tak kamu? Ya kan? Kecil tukang tu, kecil tu tunggu. InsyaAllah kita usahawat. Jadi sebelum Ratu Bulkis tiba, jalan kala sudah bantu air gadang. Atunya imbalo, ini mukjizat ini Pak. Kalau logika tidak logis, kata Nabi Sulaiman ke jin, jin, tolong amboyo, tolong pindahan istananya tu kemari sebelumnya tiba. Mampu tak kau? Kata jin ifrit menjawabnya, qala ifritum minal jinni. Berkatalah ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ambo mampu memindahkan istana tu kemari sebelum tuanku tagak dari duduk, ambo jamin istana tu dipuj. Sabo ambo ku dia di Allah tanah go kawi kuat, amit dan bisa dipercaya. Itu menunjuk lo manusia kan? Manusia yang diberi ilmu dan hikmah oleh Allah. Ambo lah biar kancang dari itu oleh tuanku. Bara kancang engkau. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab, ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirra indah. Ambo lebih capek dari itu le. Bisa istana tu tiba siko sebelum mata tuanku. Sebelum mengarijok mata tuanku istana tu tiba. Jadi lebih kuat orang tu dari jin le. Manusia tu Pak. Alun mengarijok mata Nabi Sulaiman le Pak. Lah tiba istana tu sini. Istana Ratu Bulkis dan di kampung itu dia lihat ke sini. Dah pakai alat berat ke Pak? Itu dia. Dengan kuasa Allah. Tiba Ratu Bulkis kau Pak. Selamat datang Ratu. Anda sudah datang ke sini tidak pakai pengawal. Ternyata instingmu tajam juga. Siapa yang datang ke sini tidak usah pakai pengawal. Saya ini Rasulullah. Tidak akan menganiaya orang yang datang. Kecuali kalau mengganggu kami. Masuk tak? Masuk tak? Kamalalu ya ye gadang tu Pak. Nyuang ke rohnya dari Ratu Bulkis. Keciknya air. Pada itu kacau. Nah, tu Nabi Sulaiman betul saya mencari kaki. Sama macam tolong karyang. Ya kan? Ratu Bulkis ini risih. Karena auratnya terlihat. Anuhnya politik Nabi Sulaiman ke apa? Iyo lupa duto na ilili. Salui ko bati paja coparui padi. Anyo kecil embatua King Kong. Ilili terkutuk je. Ilili itu tak boleh. Tak pengaruh aja engkau dan boj. Kalau Ratu Bulkis kini Pak, apakah perlu membuat jalan itu? Inyo semanyingkukan suara. Ambo dia acuk naik pesawat kok ini Pak. Acuk nambo menampak aurat. Di bandara, di mall, murah mencari pau Indo-Indo dari pau ayam kampung. Maaf ya Bu. Kalau ayam kampung kalau dicari paunya, nyokap beda aja ayam ras. Ayam ras sejak lahir melaki kadidabi itu dalam keranjang le. Ayam kampung keluar di kandang nyolari. Naik ke tepaganya waktu kuat. Jadi nyolaraga taruh. Kuat. Kalau ayam ras dipelituk zelinya tu. Ya kan? Labi yang ngoknya kau babitun sekulit.
Kalau yang kampung nak dikajanya mengelabuang. Ada umpan jo melukui. Tu disorong dadonya. Mandapiahnya lebih bisa seorang. Indah pak, ada tukang paci je. Sabo kakinya kare, kapaknya kare, nyoba susut. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lebih bisa dikubak sekulitnya lah seorang. Nak dia abui tu. Bikola nak baru dicabui bulu tu. Adi tunggu bulu tu kan berbintik-bintik tu. Supaya nampak dagingnya, paunya, kapaknya. Ada dia pisau timpi. Baru nampak pau yang kapak. Kalau pau induk-induk apa yang saya dapat kebenaran? Kamol. Bedanya je celana dalam bahannya agak tabat. Singkirnya sempurna je tu. Kamu nak kuasa tu nak nampak jalan. Kan? Tak caliak pertama, Alhamdulillah. Tak caliak kedua, Astagfirullah. Jangan Alhamdulillah juga dosa. Jadi laki-laki banyak berdosa tasabui induk-induk dan memukakan aurat. Tapi wanita yang kamu saji tak mungkin macam itu. Ya kan? Entah kau menyesuaikan diri lah. Hingga tiba ni musajinya wajilbab panjang, tiba di bendaranya baru singkek. Kalau itu kaum muslimin masuk neraka lah nanti. Ya kan? Capek Ratu Bilqis kau menurunan rohnya balik. Itu ndak air itu ratu, itu istana kaca. Anu turunan rohnya capek. Karena batiknya lah tak calik dengan Islam. Tiba di sini adalah Baitul Ratu tu semua je menteri-menterinya dat. Ya kan? Dia tanganmu serupa itu tu bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Nabi Sulaiman para jemaah menanyuan kainnya. Kata Nabi Sulaiman, iyo istana boy ko boy atau dalam hati yo. Mamang ko saan mo istana ko jo istana bo. Apakah ini istana engkau? Arsyuka, tempat engkau memimpin kerajaan? Ka'annahu huwa, nampaknya yut. Acalik nala ke dalam. Nyo memang istana ini dia lihat ke sana. Nyo cari ke dalam segala isi istana tu memang punya nyo. Saat itulah dia bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat sadar. Saat itu juga dia sujud dan berdoa dalam sujudnya. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Salamu kabulah maniaya diri ya Allah. Ambo engkau lagi kesempatan jadi raja tapi ambo menyambat matahari. Ambo lah maniaya diri ya Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Hari ini saya akan Islam bersama Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Karena Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman itu bersyahadat. Atiba burung ud-ud. Burung ud-ud namanya Jen Ratu Bilqis rancak tadi. Ya Jen. Itu dah balut. Ia mau kata Islam. Masuk Islam. Ya rencana. Tidak. Kalau kena dilamar selat. Bekodo ulung nang lekot. Nyolamar lah dek Nabi Sulaiman Jawa so Palestina. Bahasa Palestina tu nak presiden. Kita pindah sega bahasa Mina. Nak ada? Balapuak kapal di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menumpang pulau toke jangke. Kapan datang daripada dari matu asa mulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tak puak ko indak ratu balik. Alamai ambo cinta zorang. Kini bertanya ambo ke ibu-ibu. Lai boleh. Lai. Ibu raja padusi ratu.
cantik, ya kan? Kemudian sudah masuk Islam. Yang mensyahadatkan kon Nabi, rajo, kayu, elok. Nyo lamar ibu jadi bininya. Ibu tolak. Yo itu. Jangan. Kalau ditolak atau memutan jin dua, hari panen jin dua pakai saka, dulu bare ampiang. Ya kan? Tapai lo tambahnya. Ada mutahan jawab rugi ya. Nyoba leh lo pantun Nabi Sulaiman ko coba so sabak. Ndak berapa dembo. Kita pindahan lo ke bahasa Minang. Kapa kete di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampai lah juo ke Subarau. Pandai warna tuangku menembak. Menembak indak yo peluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digocang. Amuaknya tak? Amuak betul kan? Yang betul betul. Awak segi lo seorang orang tak nak? Tak. Nah. Ikan. Ini bapak-bapak ini. Ingat. Lagi sehat ibu-ibu. Setelah Ratu Bilqis masuk Islam, lah nikah jo Nabi Sulaiman, akhirnya negara Sabak masuk semuanya rakyatnya ke Islam. Itu kalau rajo bijaksana. Jadi rajo jangan kurang ajar. Tak ada apa tau. Tirulah Nabi Sulaiman bijaksana. Satu negara lain tanpa dipaksa masuk Islam. Kau juga kekerasan untuk menyatukan ide awak je orang. Tak bisa Pak. Lambuang-lambuang kan angin di dalam tu Pak. Ya kan? Tipik lo tu. Tapi cuba apa banam ke dalam air. Yo kateh juga dia. Apalagi orang dipasau menjalankan ide awak. Ya kan? Jadi kalau sempat Bapak Ibu jadi raja, jadi anggota DPR, jadi ketua DPR, tirulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangun ko itu Ustaz sampaian kaji, ambo yakin orang nanti usai di ko Islam sat. Ada nak nangkap piye? Ini untuk ada tu. Tunggu sampai itu. Bapak jangan kaji awak, dah ada ambo sepanjang ko mengaji. Tanah 2 jam. Orang tawaraga. Nanti nak apa dengan bepo yang itu? Bapak Ibu, kalau ada yang salah itu dari ambo saja. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu menganggap ambo salah, ambo minta maaf lahir batin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya dengan maaf buat. Ibu-ibu bapak-bapak dah ada orang salah. Dari Bukit ibu lah turun dari Lurah jalan mendaki jauh tiba dak lah datang. Jamaah masjid tetangga lain, musala lain berkumpul di Masjid Rahmat untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ristawati. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya jauh dari kesempurnaan. Kenapa? Karena orang bonak sekolah tinggi Pak. Nak pernah kuliah. Apa jatah tipu jo DRS tu? Itu tak sarjana tu Pak. DRS tu dakwah raun sabandi ada tinggi. Bukan doktoran. Terus. Amolah pesantren saya. Jadi kita saling mengingatkan. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk selalu. Amin. Boleh Allah berpantut jelebu. Dima jalan ke batu husuk, kakina jalan koto luar. Di belakang batang kuraji tasabui airnya jadi. Itu sampai tinggal buat badang tu tak. Dima jaku pintu ke masuk, sinan lo ibu-ibu ke keluar. Laham bola pe juati nan suci je boko dan jadi. Apa lang ale. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.